ada pertanyaan yang saya dengar kemarin, pernah ada statement work from anywhere. Nah, ini apakah dengan adanya perkembangan transformasi digital atau seperti apa kedepannya mau diapakan sih ASN ini, apa bisa dikerjanya di rumah saja atau jalan-jalan kemana aja bisa kerja? Ya satu ya, ini kan lembaga yang menjadi tumpuan harapan pemerintah dan masyarakat. Ya, kejaksaan itu harus menempatkan sumber daya manusianya yang benar-benar berakhlak, benar-benar profesional. Ini penting. Visi misi Presiden. Nah, penjabaran di bidang penegakan hukum salah satunya dikerjakan oleh kejaksaan. Nah, musrenbang itu kan perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Mana pegawai yang kurang, mana infrastruktur yang harus dibenahi. Yang kita geberkan pasti infrastruktur pendidikan. Nah, ini fungsi Kajari di sini sangat penting ya sekali. Dalam rangka pendampingan, mungkin butuh legal opinion ya. Kita selalu ya mendapat pendampingan yang baik sekali. Pemirsa Diaksa, dimanapun berada di seluruh Indonesia, pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, yang membuat merinding bulu kuduk saya. Sebelah kiri saya adalah kakeknya ASN yang saya hadirkan sekarang. Yang sebelah kanan saya Mas Gibran, wali kota milenial yang sangat inspiratif. Pada kesempatan sore hari ini saya sedikit mengulik, karena pada sore hari ini kita mengadakan kegiatan musrenbang selama 3 hari di Solo. Nah, saya menanya dulu yang paling muda loh Pak ya, yang paling gagah. Mas Gibran boleh dibuka juga nggak apa-apa, tapi kalau masih tutup nggak apa-apa juga. Saya pakai aja ya Pak ya. Karena masih punya anak kecil ya Pak ya. Mas Gibran, menurut pandangan Mas Gibran, ini musrenbang kita adakan 3 hari di Solo. Kita pilih kota Solo, ini kota yang sangat menarik gitu. Apa pendapatnya tentang musrenbang di kejaksaan di Solo ini? Ya, ini pertama-tama terima kasih sekali Solo sudah dipilih menjadi tuan rumah Pak. Dan hari ini terutama di sesinya Pak Menteri tadi saya belajar banyak tentang masalah reformasi birokrasi. Memang ini semuanya sudah berproses. Dan tahun depan kita punya PR lagi untuk masalah ini ya Pak ya, yang pegawai honorer. Nah, ini juga sudah kami persiapkan dan ya insya Allah nanti lancar semua. Dan kalau di Solo ini kan juga sebenarnya juga sudah punya mall pelayanan publik. Tapi tadi Pak Menteri juga menekankan bahwa kita harus segera ini mempercepat, mempersingkat, dan yang penting birokrasi ini tidak ribet. Ya. Makanya tadi Pak Menteri sempat menyinggung masalah birokrasi yang mudah, AI. cepat. Iya betul. Nyampe ke masyarakat yang penting. Betul. Yang penting pelayanannya. Sebagai anak muda yang inspiratif nih Mas Wali ya. Nah, saya dengar berita kemarin bahwa Mas Wali kepingin kota Solo ini menjadi kota budaya atau mendunia seperti itu. Strategi yang Mas Gibran lakukan selama ini seperti apa? Oh, untuk jangka pendeknya kebetulan tadi siang kita juga melakukan press conference. Kita 2 minggu lagi berangkat ke Paris untuk mempromosikan UMKM kita. Jadi kita diberi tempat di salah satu mall di Paris. Dari pihaknya sana juga sudah mengkurasi produk-produk kita untuk diberangkatkan. Mereka sebenarnya juga sudah beli putus. Jadi ini bukan hanya sekedar pameran saja. Mereka sudah beli putus. Barang-barang kita sudah dikurasi, sudah dibantu branding, packaging segala macamnya. Ini tinggal berangkat saja. Selain pameran kita juga ada nanti pertunjukan seni budaya juga Pak di sana. Kita all out di sana Pak. Kita menutup jalan di depan mallnya itu ada Balai Kota Paris. Kita tutup untuk pagelaran gamelan dan tari-tarian. Perbedaan Mas Gibran yang dulunya entrepreneur gitu sekarang menjadi birokrasi gitu yang serba protokoler ya Bapak ya, kaku begitu ya. Apa yang membuat perbedaan yang sangat signifikan yang Mas Gibran rasakan? Saya kira sama saja sih. Jadi Pak Menteri juga sudah menekankan ya, kita nggak boleh berbelit-belit, nggak boleh ribet. Saya juga sering mengarahkan para ASN ini untuk bekerja seperti orang swasta. Nah, ini menarik nih dan solutif, itu aja. Gitu. Simple. Nah, sekarang saya kembali ke Bapak Cahyokumolo. Ini kalau ASN paling ditakuti Mas. Salah ngomong, pegawai bisa nggak dapat kita di kejaksaan ini.
Mas Ayu, ada pertanyaan yang saya dengar kemarin pernah ada statement work from anywhere. Nah, ini apakah dengan adanya perkembangan transformasi digital atau seperti apa kedepannya mau diapakan sih ASN ini, apa bisa dikerjanya di rumah saja atau jalan-jalan kemana aja bisa kerja? Nah, mohon penjelasannya ini. Untuk saat sekarang mungkin memang belum. Kita masih konsentrasi mengenai optimalisasi kerja di rumah dan kerja di kantor. Pembagian tugasnya, tanggung jawabnya, monitoringnya, pengawasannya. Nah, tapi dengan era digital tadi, ke depan tentunya Harus mengikuti. Apalagi kelompok milenial ini bisa. Sekarang wartawan sudah. Wartawan itu Bisa di dengan mana saja. kerja di mana saja, pakai HP bisa ngirim berita. Tapi dengan jumlah ASN di luar kejaksaan yang 4 jutaan ini, kontrolnya bagaimana? Kemarin saja kerja di rumah, tapi ada kementerian yang komplain yang membawa virus COVID ini justru yang kerja di rumah. Nah, berarti ini kan tidak di rumah dia. Entah didapat dari anggota keluarganya atau entah di mana. Justru setelah di kantor makin tertib mereka kan. Betul, saya kira untuk sekarang ini terus evaluasi. Arahan Bapak Presiden seandainya harus dilaksanakan, perlu ada percontohan dulu. Ya. Mungkin di Jakarta, mungkin di Solo, bisa nggak? Kota yang kecil dulu. Ya kecil dulu. Jakarta Ya. nanti ke depan. Yang penting memastikan penugasan dari pimpinan itu dikerjakan, ada tanggung jawab dia mengerjakan, tepat waktu, mengawasinya bisa. Nggak terkontrol. Ya kalau mahasiswa bisa aja dari kafe. Nah, Tapi kalau pegawai ini kan, ini menarik nih, transformasi digital ini menarik. iya. Jadi kami sudah konsultasi dengan Bapak Presiden. Oke, tapi dipersiapkan dengan detail. Jangan sampai nanti malah menimbulkan kecemburuan. Kalau swasta boleh-boleh aja, karena kalau di swasta itu kan kamu nggak bisa kerja, bisa dipecat, bisa diberhentikan. Kalau di ASN kan nggak bisa, kecuali dia ada masalah hukum, Prosesnya panjang. prosesnya panjang. Nah ini saya kira ke depan harus seperti itu. Karena sekarang ini kayak di Singapura, negara kecil, orang sudah nggak perlu pakai seragam Pak. Di kita kan seragam ini masih penting. Contoh-contoh kecil aja. Ya, itu aja kira. Ada statement Pak Menteri terkait dengan penggunaan sosial media yang apa istilahnya, yang tidak terlalu berlebihan, harus ada pembatasan. Nah, menurut Pak Menteri itu seperti apa? ASN terus bersikap seperti apa? ASN terus tegak lurus lah. Siapa presidennya, saat ini siapa gubernurnya, siapa wali kotanya, siapa bupatinya, siapa pimpinan instansinya, ya dia harus loyal. Jangan dilihat dia dari partai mana. Oh saya nggak milih kok. Harus tegak lurus loyal. Siapa jaksa agungnya, siapa kapolrinya, siapa panglima TNI, tegak lurus. Loyalitas itu penting. Terus yang kedua, kalau terima masukan dari medsos, jangan langsung di-share kemana-mana. Harus disaring dulu. Saring dulu. Hati-hati, ini bisa menjebak. Yang ketiga, tolong ASN itu digaji pemerintah, punya pimpinan, harus loyal. Ya. Dia nggak boleh dong memaki-maki pemerintah, atasannya. memaki atasannya. Ini saya kira kami juga sudah minta pada kepolisian. Yang hedonisme itu juga penting juga Iya, disampaikan. kami bisa menyampaikan kepada kepolisian, ya cybernya harus diperketat. Nggak bisa kalau memang dia terbukti bermedsos ngata-ngatain presiden, ngata-ngatain gubernur, ngata-ngatain bupati, wali kota atau pimpinannya, asal fitnah, asal ngomong, ya dia bisa kena sanksi. Kalau nggak kok enak. Di satu sisi kejaksaan, TNI, polisi tegas, keras, Ketat kalau kita. ketat. Itu aja. Salah satu lembaga yang memprakarsa WBK WBBM. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai lembaga di kejaksaan biar bisa kita meraih seperti yang diharapkan oleh Menpan RB ke depan seperti apa? Ya satu ya, ini kan lembaga yang menjadi tumpuan harapan pemerintah dan masyarakat. Ya, kejaksaan itu harus menempatkan sumber daya manusianya yang benar-benar berakhlak, benar-benar profesional. Ini penting ini. Profesional ya sesuai bidangnya. Jaksa ya jaksa,
Bagian administrasi ya administrasi. Cepat melayani pengaduan. Pelayanan publik yang penting ini. Iya, cepat melayani proses pengaduan. Cepat melaksanakan proses penegakan hukum. Itu aja kok. Penegakan hukum salah satunya. Iya. Nah, sekarang ini memang jumlah kejaksaan anggota di Kejaksaan Negeri Kajati masih kurang. Tapi dengan kurangnya anggota itu menghambat pelayanan publik. Harapan kita semua Pak, biar kita bisa nambah pegawai terus, tidak kekurangan di daerah lain, daerah terpencil ada cuma pegawai cuma 8. Nah kira-kira dari Menpan RB prihatin juga kan? Iya, yang kondisi penting kejaksaan ini sekarang. merupakan kebutuhan. Kalau kebutuhannya perlu 10, ya 10. Pak Wali kalau perlu 100 sesuai kebutuhan sebagai wali kota, iya. Tapi jangan sesuai keinginan pejabat. Kalau keinginan, waduh, zaman dulu itu yang meninggal atau yang pensiun 10 memasukkan 100. Nah, sekarang enggak, sekarang semakin berkurang dengan model digitalisasi, dengan inovasi-inovasi ini semakin kecil jumlah pegawai. Kalau ada perlu penambahan ya sesuai kebutuhan. Saya kira itu, kejaksaan sudah ada tren yang mulai ada kepercayaan publik dengan baik. Ini terus dipertahankan. Melihat kinerja kejaksaan sekarang ini kan semakin meningkat. Tentu juga membutuhkan daya upaya yang sangat besar ya, seperti pendanaan, SDM juga harus bagus. Menurut pandangan Bapak, kira-kira dengan pola penganggaran seperti sekarang, apa perlu ada satu perubahan atau penambahan seperti apa? Nah, kalau anggaran itu kan relatif ya, ya tergantung Kita anggaran, banyak, Pak. ya tergantung anggaran negara juga. Ya. Nah, saya kira itu akan mengalir dengan sendirinya. Tapi ya sebagai aparatur negara, ya apapun yang memang ini diberikan, ya diterima dulu. Siap. Yang penting jalan, tata kelolanya itu jalan, secara penegakan hukumnya jalan. Saya kira demikian. Siap. Lagi satu, Iya. ke depan apa yang diharapkan dari Musrembang di Solo ini? Menurut Bapak kira-kira harapan kita ke depan sebagai ASN Kejaksaan atau Kemenpan RB sebagai pembina para pegawai, termasuk kami ASN juga dibina oleh Bapak, harapan Bapak ke depan untuk Kejaksaan seperti apa? Ya, sebagaimana arahan Bapak Jaksa Agung ya, ini kan menyamakan visi misi. Ya. Yang menyamakan visi misi itu nggak mudah loh. Visinya harus satu, Iya, harus pada Presiden. Iya. Visi misi Presiden. Ya. Nah, penjabaran di bidang penegakan hukum salah satunya dikerjakan oleh kejaksaan. Nah, Musrembang itu perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Mana pegawai yang kurang, mana infrastruktur yang harus dibenahi. Ya, benar. Sehingga 514 kabupaten kota itu kajarinya itu seragam lah. Seragam dalam hal SDM-nya, seragam dalam hal penganggarannya, kualitasnya juga harus, karena kualitasnya sangat, karena kuncinya SDM meningkatkan profesionalisme. Kalau dua ini cukup, saya kira nilai yang sebagaimana sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden berakhlak untuk berintegritas tadi akan bisa tumbuh. Saya kembali ke Pak Wali, satu pertanyaan Pak Wali. Pak Wali ini kan setiap harinya berkomunikasi atau punya forum komunitas daerah. Ya. Apa yang dirasakan Pak Wali selama ini dengan kehadiran kejaksaan di Kota Solo sebagai forum komunitas pimpinan daerah? Ya, kalau sesuai dengan topik Musrembang tadi kan untuk percepatan atau pemulihan ekonomi yang inklusif. Ya. Nah, ini kan kalau misalnya di Solo sendiri kan kita yang kita geberkan pasti infrastruktur pendidikan. Nah, ini fungsi Kajari di sini sangat penting ya sekali. dalam rangka pendampingan, Betul, mungkin betul. butuh Dan legal selama opinion ini ya. kita selalu ya mendapat inilah pendampingan yang baik sekali. Terima kasih Mas Wali, Pak Menteri, ini tamu kehormatan kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua dulu, kasih semangat. Mudah-mudahan Musrembang kita berhasil dan sukses. Terima kasih.